Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayah untuk dapat melaksanakan ibadah kepadanya di hari Jumat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, para istrinya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kemudian dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari demi hari kita lalui di dalam menjalani kehidupan ini. Berbagai aktivitas, kegiatan, dan kesibukan selalu mengisi hari-hari kita. Banyak kegiatan yang kita lakukan, banyak persoalan yang kita hadapi, banyak masalah yang kita tangani, banyak urusan yang kita kerjakan. Semua itu selalu mengambil waktu yang banyak dari kehidupan kita, sehingga terkadang kita lupa, kita jauh dari apa yang seharusnya kita lakukan, kita amalkan, dan kita kerjakan. Kita terkadang lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedikit sekali kita menyadari di dalam menjalani kehidupan ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berzikir merupakan perkara yang ringan.
perkara yang mudah untuk dilakukan. Padahal berzikir merupakan amalan yang gratis, tidak membebani biaya, tidak membutuhkan tenaga untuk kita lakukan. Padahal berzikir bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun, serta bagaimanapun keadaan kita, karena mudahnya zikir untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal berzikir merupakan satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an untuk kita kerjakan sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 41, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, mengingatlah kalian Allah dengan zikir yang banyak. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak berzikir. Maka dari itu, hendaknya hal terbanyak yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, hal terbanyak yang kita amalkan di dalam mengisi hari-hari kita adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, oleh karena berzikir dapat memberikan ketenangan pada hati kita. Permasalahan yang kita miliki, persoalan yang kita hadapi, sejatinya obatnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berzikir kepada Allah, niscaya hati kita akan tenang. Niscaya semua permasalahan kita akan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati ini akan tenang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyak berzikir kepada Allah, Allah telah persiapkan bagi kita ampunan dan pahala yang besar. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah, begitu pula para wanita yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah telah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berzikir juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Burus. Lalu beliau mengatakan, "Sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Oleh karena itu beritahu aku yang dengan hal tersebut aku berpegang teguh." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaknya lisanmu itu senantiasa basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seharusnya ada pada lisan kita. Inilah yang seharusnya senantiasa kita ucapkan oleh lisan-lisan kita, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah obrolan kesia-siaan, bukanlah canda tawa yang penuh dengan kelalaian, dan bukan pula nyanyian-nyanyian yang memalingkan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang hidup. Sementara orang yang tidak suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang mati. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur
mithlul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Rabb-Nya dan yang tidak suka berzikir kepada Rabb-Nya seperti orang hidup dan mati. Orang yang banyak berzikir seperti orang hidup. Orang yang tidak suka berzikir maka dia seperti orang mati, karena memang hatinya benar-benar mati. Oleh karena itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau pernah berkata, zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Bagaimana mungkin ikan bisa hidup tanpa air? Begitu pula hati kita. Ya, hati kita begitu sangat membutuhkan zikir. Karena zikir adalah kehidupan bagi hati kita. Ketika hati kita kosong dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut akan mati. Begitu pula orang yang tidak suka berzikir, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ancaman yang mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr berfirman, "La takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak suka berzikir. Fa'ansahum anfusahum, lalu Allah biarkan mereka, lalu Allah jadikan mereka lupa akan diri mereka. Begitu pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat kelak kami akan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan jadikan baginya syaitan yang selalu mengiringinya dan dia akan senantiasa menemaninya. Orang yang tidak suka berzikir akan ditemani oleh syaitan, akan mudah untuk diganggu oleh syaitan, sehingga jalan-jalan kemaksiatan akan mudah dia lakukan. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah dengan zikir-zikir yang muqayyad. Zikirlah dengan zikir-zikir mutlak, baik itu setelah salat fardu, di pagi hari, di petang hari, sebelum tidur, bangun tidur, dimanapun, kapanpun, isilah waktu-waktu kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dengan bersalawat berarti kita mendoakan kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Di hari Jumat yang mulia ini, di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu banyak bersalawat kepada beliau. Di mana Allah Subhanahu wa taala pula bersalawat. Para malaikat dan orang yang beriman bersalawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.